tes urinaria ya pada hari ini. Terima kasih waktunya teman-teman. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ke materi, saya akan perkenalkan, saya Dr. Natasha, kali ini sebagai MC dan moderator, akan membacakan CV dari Dr. Ardeliana, pengisi acara hari ini ya. Udah kelihatan belum ininya, screen recordnya? Screen record apa? Share screen-nya. Udah ya? Udah. Oke, jadi aku bacain CV dari Dr. Ardeliana Nurputri Gunawan. Jadi Dr. Ardeliana ini adalah salah satu tutor dari Mantus Bimbel juga. Nih, tutor terdahulu nih dari awal banget Mantus berdiri. Nah, jadi beliau ini sudah pelatihan banyak ya, ada ACLS, USG, EKG, dan pengalaman kerjanya dokter umum dan kepala IGD ya dari bulan Mei 2022 sampai saat ini. Terus di klinik PMI yang dekat UMY itu. Terus sebagai pengajar mentoring UKM PPD juga. Sering ngajar webinar-webinar juga beliau ya gitu. Wah, banyak sekali ini ya. Terus beliau lulusan UMY dan SMA 3 Yogyakarta. Oke. Mungkin itu ya, cukup singkat aja lah CV-nya. Kita lanjut ke sesi utamanya untuk Dr. Ardeliana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Natasha. Selamat malam teman-teman semuanya, perkenalkan ya, saya Ardel. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai blok 16 ya, mengenai urologi. Kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran yang lain? Oh, kedengeran ya. Kedengeran ya, oke. Aku share screen ya. Oke, jadi hari ini Mantus mengadakan free class ya buat teman-teman semuanya yang di sini buat belajar bareng nih di blok 16 di blok urologi ini ya. Di mana blok ini sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi banyak gampangnya kalau kita bisa belajar dengan baik. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi ya, saya akan memulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan belajar soal ya, terus nanti akan ada jawabannya. Baik, yang pertama ya teman-teman ya, ini ada laki-laki usia 42 tahun ya, datang dengan keluhan nyeri pinggang kanan ya, di pinggang kanannya sakit dan sakitnya dikatakan hilang timbul. Jadi hilang timbul tuh ada enggak gitu ya, dan enggak terus-menerus. Pada pemeriksaan urin didapatkan hematuria. Pernyataan manakah yang paling benar ya? Oke, ini yang A ada tumor ginjal, yang B kemungkinan batu saluran kemih, yang C infeksi saluran kemih, yang D kemungkinan merupakan penyakit autoimun, dan yang E kemungkinan inflamasi pada ureter. Coba teman-teman, kalau mau ikut komen boleh, kira-kira jawabannya apa nih nomor 1 nih? Nah ini ya, ini ada nyeri pinggang kanan hilang timbul, kemudian ditemukan hematuria. Hematuria itu apa teman-teman? Ini berdasarkan dari bahasa hema dan urea ya, atau urin ya, sehingga artinya adanya darah pada urin gitu. Oke, jadi ini jawabannya adalah kemungkinan batu saluran kemih. Kenapa ya? Kenapa
kok batu, kenapa nggak tumor, kenapa nggak infeksi gitu ya. Yang pertama, kita lihat nyerinya. Letak nyeri ini sangat penting untuk melihat organnya. Ya, selama nanti teman-teman di blok 16, teman-teman tuh akan belajar sistem ini ya, urologi ya, sistem organ di urologi dan itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada ginjal. Oke, ginjal itu berada di pinggang ya, di pinggang kita kanan dan kiri. Kemudian di ginjal itu darah akan difiltrasi, kemudian hasil filtrasinya atau saringannya gitu ya, itu dialirkan ke ureter gitu ya. Kemudian ditampung dulu di vesika urinaria dan akhirnya dibuang melalui uretra. Nah, kita lihat nih, ada nyeri di pinggang kanan ya. Jadi, kemungkinannya nyeri bisa di saluran kemih, bisa di ginjal ya kalau dia ada nyeri di pinggang dan ditemukan hematuria atau pipisnya ada darahnya. Nah, ini ada namanya urolithiasis ya atau batu gitu ya. Nah, urolithiasis itu dia ada 4. Yang pertama ada nefrolithiasis, yang kedua ada ureterolithiasis, yang ketiga ada vesikolithiasis, dan yang keempat ada uretrolithiasis. Nah, kalau teman-teman lihat ya, semua tuh belakangnya lithiasis ya, lithiasis, lithiasis, lithiasis. Lithiasis sendiri itu artinya adalah batu. Nah, yang di depannya itu yang membahasakan depannya. Nefro berarti nefron berarti ginjal. Uretero berarti udah ya, ureter. Vesiko berarti vesika urinaria. Dan yang terakhir uretro berarti uretra. Ya, sehingga nefrolithiasis batu di ginjal, uretrolithiasis batu di ureter, vesikolithiasis batu di vesika urinaria, dan yang terakhir uretrolithiasis batu di uretra. Ya, jadi tadi kita belajar sedikit anatominya, itu biar kita tahu ya organnya itu di mana ya. Jadi ini ada di ginjal, ya, kemudian dihubungkan dengan ureter, kemudian dikumpulkan di vesika urinaria dan dibuang di uretra. Ya. Nah, tadi kan nyeri ya, nyeri kolik itu dapat menunjukkan adanya obstruksi. Obstruksi itu sumbatan ya, sumbatan pada organ berongga. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya fase nyeri kolik renal gitu. Nanti teman-teman kalau ketemu soal ini atau teman-teman udah jadi dokter ya, nanti bakal ada nih fase-fase nyerinya. Yang pertama, fasenya itu fase akut. Di saat fase akut ini pasien itu akan nyeri yang sangat hebat ya dan mendadak ya. Jadi akut itu artinya mendadak, tiba-tiba gitu ya. Nah, nyeri yang fase akut ini dia bersifat terus-menerus ya dan sangat parah serta menyiksa. Jadi pasien tuh kalau datang tuh kayak kesakitan banget gitu. Nah, nyeri ini bisa maksimal sampai 30 menit hingga 6 jam. Kemudian ada fase konstan ya. Fase konstan itu setelah mencapai maksimalnya ya, nyeri akan menetap sampai diobati atau sembuh ya. Di mana itu terjadi pada 1 sampai 4 jam, dalam beberapa kasus dapat timbul lebih dari 12 jam. Kemudian ada fase penurunan nyeri di mana nyeri akan berangsur menghilang ya dan durasi umumnya 1,5 sampai 3 jam. Jadi ketika pasien itu datang ke kita ya atau saat sakit itu biasanya di fase akut ini ya yang sifatnya tiba-tiba. Dan timbulnya tuh di 1 sampai 2 jam. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya tadi ada batu di ginjal, batu di ureter, batu di vesika urinaria dan uretra. Apa ya yang membedakan masing-masing batu ini? Yang pertama, yang di ginjal atau nefrolithiasis. Jelas ya, karena letaknya di ginjal berarti dia akan nyeri pada ragioflex atau nyeri pinggang. Ya. Kemudian nyerinya kolik ya, dan ciri khasnya diingat-ingat ya, ini pasti nyeri ketok costovertebra atau biasanya disingkat CVA. Kalau CVA-nya positif, pasti masalahnya di ginjal.
Nggak mungkin vesika urinaria di CVA positif, itu nggak mungkin, karena dia memang diketuknya di bagian pinggang gitu ya. Yang kedua ada ureter. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ya, ureter itu kan gambarnya panjang gitu ya. Yang menjadi ciri-ciri ureter, dia itu adalah nyerinya yang menjalar. Jadi nyerinya di pinggang menjalar sampai paha misalnya, atau menjalar sampai skrotum misalnya. Jadi dia itu nyerinya itu tidak spesifik tapi sifatnya itu menjalar. Nah, kalau di soal misalnya disebutkan nyeri dari pinggang sampai ke paha gitu. Udah pasti kita curiganya dia di organ ureter gitu ya. Kemudian vesicolitis ya, dia vesika urinaria ya, dia itu ciri khasnya kalau ada batu di sana, pipisnya tuh tiba-tiba berhenti dan lancar lagi kalau ada perubahan posisi tubuh. Kalian bayangin ya, itu kan bentuknya bulat kayak gini, bulat terus di bagian bawah nih ada uretranya gitu ya. Di sini ada uretranya nih. Nah, kalau misalnya dia ada batunya di tengah sini, kan berhenti ya pipisnya, nggak bisa keluar dong dari ureter. Nah, tapi nanti kalau digerak-gerakkan, batunya juga akan bergerak, sehingga uretranya kembali terbuka dan pipisnya lancar kembali. Jadi kalau ada soal yang tulisannya pasien BAK tiba-tiba berhenti, kemudian bergerak gitu, terus lancar lagi gitu. Itu kemungkinannya dia adalah vesicolitis ini. Dan yang terakhir uretra. Nah, kalau uretra dia ciri khasnya ya uretra tuh adalah selang terakhirnya gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada batu ya ada sumbatan ya, tiba-tiba berhenti pipisnya gitu ya. Nah, pada beberapa kasus bisa tuh dilihat ya di uretra ada batu. Ya, jadi kalau ginjal tadi ada CVR yang positif, ureterolithiasis tadi ada nyeri alih, vesikolitiasis mixi tiba-tiba berhenti dan lancar kembali dengan perubahan posisi tubuh, dan uretrolithiasis itu mixi tiba-tiba berhenti. Nah, tadi di Pilgan ini ada Wilms tumor nih ya, teman-teman ya. Ada penyakit kongenital ya namanya Wilms tumor. Ini akan sering banget nih di EB keluar nih. Wilms tumor itu dia tumor Wilms atau nefroblastoma, itu adalah tumor di ginjal. Ciri-ciri soalnya dia itu pasti mengenai anak-anak dan paling banyak laki-laki gitu ya. Nah, biasanya dia itu yang terkena unilateral ya. Jadi misalnya ginjal kanan aja gitu. Nah, dia itu didiagnosis sebelum usia 5 tahun. Jadi kalau teman-teman ada soal anak 5 tahun ditemukan benjolan di pinggang, kemungkinan jawabannya Wilms tumor. Ya, gejala klinisnya ya pasien bisa orang tuanya bisa bilang kalau perutnya rasanya membuncit ya, hematuria secara makroskopis ya. Hematuria tuh ada dua ya, ada yang mikroskopis yang harus dilihat gitu pakai pakai mikroskop, dan ada yang makroskopis. Makroskopis itu ya memang pipisnya ada darahnya gitu ya. Kemudian hipertensi ya yang ketiga, kemudian anemia. Kenapa? Karena ginjal itu salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah merah. Oke, nggak susah ya. Nomor 1 sekarang kita ke nomor 2. Nah nih, teman-teman tadi, pasien 45 tahun ya datang dengan BAK tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba BAK-nya berhenti. Kemungkinan diagnosisnya apa? Apakah A, batu ginjal, B, batu ureter, C, batu buli, D, batu uretra, dan E, batu buli. Batu bulinya ada 2, oke. Mungkin teman-teman bisa jawab lewat ini, lewat comment chat. Oke, udah kita bahas ya tadi ya. Ya, benar ya, ini adalah batu, kalau tiba-tiba berhenti, batu uretra ya. Jadi kalau batu uretra atau uretrolithiasis, dia itu manifestasi klinisnya yang paling sering adalah mixi. Mixi itu BAK ya teman-teman ya. BAK-nya tiba-tiba berhenti, ya ada retensi urin. Retensi urin itu tidak bisa BAK, yang sebelumnya didahului nyeri pinggang. Jadi mungkin sebenarnya batunya itu enggak di uretra sebenarnya gitu ya, tapi misalnya dari ginjal tapi ikut ke bawah gitu ya, ikut mau dibuang. Misalnya bentuknya masih kecil, kayak itu biasanya memang bisa ikut. Kemudian urinnya menetes ya. Kemudian ini batu uretra tuh ada 2 ya.
Ada yang anterior dan posterior. Kalau anterior itu bagian depan, berarti bisa diraba oleh pasien. Kalau yang posterior, dia itu bisa nyeri di bagian belakang ya, seperti perineum atau rektum. Nah, sebenarnya ya batu uretra itu asalnya biasanya dari batu ginjal atau ureter atau buli gitu ya. Yang bentuknya mungkin ukurannya tuh belum cukup gede untuk tersumbat gitu ya. Mungkin nggak tersumbat di ginjal, masih ikut lagi ke ureter. Ureter nggak kesumbat lagi, akhirnya ke vesika dan akhirnya terjebak di ureter. Ya, memang walaupun angka kejadiannya 1% dari seluruh batu saluran kemih, tapi tetap mungkin terjadi. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Wanita 25 tahun, pinggang kirinya terasa nyeri. Nyeri menjalar sampai ke perut bawah disertai hematuria. Kira-kira apa nih? Kemungkinannya apa? Batu ginjal, batu ureter, batu buli, batu uretra. Kira-kira apa nih teman-teman? Kalau pasiennya nyeri di pinggang dan menjalar sampai ke perut bawah, ya. Nah, ini clue-nya itu berada di menjalar ini ya, teman-teman ya, di menjalar ini ya. Menjalar itu selalu miliknya apa tadi yang panjang? Miliknya ureter. Ya. Jadi dia memang karena dia panjang gitu ya, ureter itu kan agak panjang ya dari ginjal sampai vesika urinaria. Jadi dia itu menjadi nyeri alih. Nah, ini ya kalau ini batu ureter nih atau ureterolithiasis, di mana pada umumnya batu ini terbentuk dari ginjalnya ya yang turun ke ureter tapi terjebak di ureter itu, gitu ya. Nah, ini ya, terdapat 3 penyempitan sepanjang ureter ya. Yang pertama ada uretropelvic junction atau UPJ. Kemudian ada persilangan ureter dengan fasa iliaka dan yang ketiga ada muara ureter di dinding buli. Ya. Komposisi batu ureter sebagian besar itu garam kalsium. Seperti kalsium oksalat ya, kalsium oksalat monohidrat sama dihidrat, dan yang sebagian kecil itu seperti batu asam urat ya, batu sulfit, batu sistin gitu. Nah, manifestasi klinisnya dia akan menjadi nyeri kolik ya akibat peristaltik yang sifatnya hilang timbul. Terus pasiennya juga akan mual dan nyeri alih ya. Nah, nyerinya tuh bisa misalnya dia masih di atas, nyerinya sebelah sini aja. Dia di tengah, nyerinya sebelah sini aja. Dia di bawah, nyerinya lebih menjalar lagi. Gitu ya. Nah, kemarin ada nih aku baca soal resikonya kalau atau komplikasinya kalau terjadi batu ureter ya. Aku kemarin kalau nggak salah baca nih di soal EB. Komplikasinya tentu saja bayangin ya teman-teman ya. Ginjal itu kan saringan ya buat ngefiltrasi darah-darah yang baik diambil, yang jelek dibuang gitu ya. Terus dibuangnya itu lewat satu selang gitu, selangnya ureter. Ureternya ada batunya. Berarti komplikasinya yang pertama cairan di ginjal itu jadi banyak banget karena harusnya dibuang jadi nggak bisa kebuang ya, jadi bisa hidronefrosis kayak gitu ya. Itu yang komplikasi paling sering. Jadi kalau misalnya ada batu di sini nih, ya udah nggak bisa keluar tuh ya. Jadi akhirnya ginjalnya jadi bekerja keras di situ ya, nggak bisa keluar cairannya, fungsinya jadi menurun ya karena dia jadi bingung ini kok misalnya TPA gitu, tempat pembuangan akhir gitu, truknya udah banyak mau buang sampah tapi kok nggak bisa lewat gitu ya, kayak gitu gambarnya. Oke, jadi kalau nyeri menjalar sampai ke perut bawah itu kemungkinannya adalah batur. Oke, lanjut. Laki-laki 20 tahun ya datang pada buah pelir, bengkak serta teraba panas. Oke, jadi ada nyeri pada buah pelir dan teraba panas. Ya, buah pelir itu bahasa medisnya adalah skrotum. Ya, skrotum. Maaf ya, ini penis terus ada 2 skrotum kayak gitu ya. Gitu ya.
Oke, jadi kemungkinannya kalau skrotumnya itu bengkak dan teraba panas, kemungkinannya dia kenapa? Apakah A. Torsiotestis? Apakah B. Orchitis? Apakah C. Tumor testis? D. Anti sakit? E. Betul semua. Apa nih? Coba ya teman-teman jawab, boleh sambil di komen, boleh sambil di hati. Oke. Jadi ini kemungkinannya adalah karena ada bengkaknya ya, kemungkinan dia adalah torsiotestis ya. Jadi torsiotestis itu apa sih sebenarnya ya? Torsiotestis itu ininya normalnya ya ini testis ya. Ini epididymis. Nah, terus ini tuh pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darahnya itu ceritanya muntir. Muntir itu apa? Melipat, terlipat gitu. Penyebabnya biasanya kalau di soal torsiotestis itu akan disebutkan aktivitas yang berat sebelumnya. Misalnya pasien habis bersepeda, pasien habis bermain sepak bola, habis bermain basket kayak gitu karena itu dikatakan sebagai faktor resiko terjadinya torsiotestis ya. Jadi dia itu akan nyeri ya, bayangin aja ya pembuluh darah yang menyuplai si testisnya itu terikat sehingga tidak ada pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen, suplai nutrisi ke testis, ya pasti akan sakit banget. Kemudian dipegang hangat ya. Kemudian yang menjadi clue ya, dia adalah Frankstein-nya negatif. Frankstein itu apa? Dia itu adalah suatu tes di mana dia itu kalau diangkat testisnya, dia itu harusnya membaik gitu ya, lebih enak. Tetapi kalau Frankstein ini mau diangkat testisnya itu tetap sakit gitu. Jadi dia tetap kesakitan mau digimanain testisnya tetap tidak nyaman. Dan dia ada tiba-tiba ya. Jadi diperhatikan ya di soalnya ada clue-nya nggak ya? Karena soal itu adalah kumpulan clue nih teman-teman ya. Jadi teman-teman melihat clue-nya apa. Kemudian ada orchitis. Orchitis itu peradangan pada testisnya. Nah, orchitis itu biasanya dia itu disebut sebagai komplikasi dari MUMS ini. Komplikasi dari MUMS ya. Jadi komplikasi MUMS itu adalah orchitis. MUMS itu apa? MUMS itu gondongan ya, jadi nyeri di bawah telinga gitu memang kita harus lebih hati-hati pada laki-laki karena bisa orchitis. Selain itu karena dia itis ya, berarti ada peradangan tuh ya, berarti pasiennya juga akan demam biasanya. Lanjut, tumor testis. Kalau tumor testis, dia itu sifatnya tidak akut ya, tidak nyeri ya, ada massa dan tidak karena bukan itis, bukan peradangan ya, tidak nyeri, tidak merah, tidak bengkak ya, tidak demam gitu. Jadi kalau tumor itu biasanya sifatnya lebih tenang ya, lebih tenang tuh maksudnya nggak ada keluhan dia. Gitu. Jadi ada massa yang tidak itu ya, jadi ada nyeri pada bawah peler dan bengkak ya, dan teraba panas. Kalau ada teraba panas nih kita curiganya dua sebenarnya ya, bisa orchitis, bisa torsiotestis. Tapi dia dilihat lagi ya, nanti kalau soalnya lebih lengkap gitu, dilihat lagi kalau dia tiba-tiba misalnya Frankstein tesnya negatif, berarti dia torsiotestis. Tapi kalau dia habis riwayat sakit, MUMS gitu ya, atau demam sebelumnya, nyeri di bawah telinga misalnya, itu adalah orchitis. Gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut ke nomor 5. Laki-laki 25 tahun dengan BAK sakit dan terasa panas. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini ceritanya teman-teman udah jadi dokter. Ada pasien bilang, dokter saya pipisnya sakit dan terasa panas. Gitu ya. Teman-teman nih sebagai dokter mau melakukan apa gitu ya. Yang pertama A, pemeriksaan fisik. B. Memeriksa sekret uretra. C. Memberikan antibiotik. D. Anti nyeri. Ataukah E. Semua benar? Coba teman-teman sambil ini sambil di kira-kira kalau teman-teman nanti jadi dokter mau melakukan apa gitu.
Oke. Ya, oke. Namanya kita jadi dokter ya teman-teman ya, namanya jadi dokter itu sebenarnya kita selalu melakukan mekanisme namanya SOAP. Ya, SOAP itu apa ya? Subjektif. Subjektif itu apa saja yang pasien rasakan ya. Ibu tuh merasa apa? Pipisnya sakit, sejak kapan, terasa panas, anyang-anyangan gitu ya. Yang kedua, teman-teman melakukan objektif. Objektif itu apa? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu tetap head to toe ya. Karena dia sakitnya saat pipis, berarti kita ngecek nih kenapa uretranya. Ya, kita bisa lihat uretranya ada sekretnya enggak. Sekret itu kayak nanahnya enggak gitu ya. Kemudian A itu assessment ya atau diagnosis teman-teman sebagai dokter. Dan yang terakhir P itu adalah planning. Teman-teman mau ngasih obat apa nih sama pasien? Apakah kita lihat asesmennya dulu nih, asesmen kita kan diagnosis kita ya. Kalau BAK-nya sakit, terus terasa panas, kita curiga deh ini pasiennya ISK atau infeksi saluran kencing gitu ya. Kemudian kita lakukan planning. Planningnya apa? Kalau ISK benar dia tegak, berarti harus mendapatkan antibiotik dan anti nyeri gitu untuk mengurangi sakitnya. Ya. Sehingga pada kasus ini betul semua harus dilakukan ya, teman-teman harus melakukan SOAP ini. Gitu ya. Yang pertama BAK nyeri dan terasa panas ya. Panas sebelum atau sesudah BAK itu bisa sistitis atau panas selama BAK. Apa bedanya sistitis dan uretritis ya? Kalau sistitis itu ada sistitis itu adalah infeksi PU ya, vesika urinaria ya. Dia biasanya akan nyeri pada suprapubik ya. Jadi pada saat ditekan suprapubiknya, pasiennya tuh akan ngerasa sakit gitu ya. Kemudian panas sesudah atau sebelum BAK. Kemudian ada anyang-anyangan gitu ya, anyang-anyangan gitu, pipisnya tidak lampias, setiap pipis rasanya pengen pipis lagi, kayak gitu. Nah, kalau uretritis berarti infeksi pada uretra ya. Kalau infeksi pada uretra, kita itu paling curiga itu adalah PMS ya, penyakit menular seksual. Bukan premenstruasi sindrom ya, tapi penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual itu terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Di mana itu adalah GO dan non-GO. GO itu gonore. Kalau GO itu dia ciri-cirinya ketika dilakukan periksa sekret uretra, dia akan berwarna kuning seperti nanah. Kalau non-GO, dia akan berwarna putih dan biasanya tidak nyeri. Sedangkan pada GO ini nyeri banget, panas banget pasiennya. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya, ketika membedakan sistitis sama uretritis itu apa. Uretritis sendiri dibagi menjadi apa. Gitu ya. Nah, kalau GO itu harus diterapi GO dan non-GO. Ya, jadi kalau dia gonore, kita harus berasumsi pasien itu juga kena non-GO. Sedangkan pada pasien non-GO, itu tidak selalu diikuti dengan terapi GO. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 6. Pada pemeriksaan sekret uretra, biasanya didapatkan hasil yang terbanyak adalah apa? Bakteri yang paling banyak atau sekret uretra didapatkan paling banyak itu apa? Ada Staphylococcus, ada Streptococcus, ada Gonococcus, Pneumococcus, dan E. coli. Coba teman-teman misalnya belum tahu ngasal dulu deh apa ya gitu. Kira-kira apa ya? Staphylococcus kah, Streptococcus, Gonococcus, Pneumococcus, atau E. coli? Oke, ini paling banyak itu adalah E. coli ya. Nah, E. coli ini ditemukan 16,7% sebagai penyebab infeksi saluran kencing.
ya, jadi dia emang banyak banget ya, di mana teman-teman ISK itu dia terbagi menjadi 2 ya, tadi aku belum jelasin nih. Jadi organ tadi ya, urogenital tadi kan ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinaria, dan uretra. Nah, pembatas pada ISK itu di sini nih teman-teman. Yang ini ke atas namanya ISK atas, ini ke bawah namanya ISK bawah. Sehingga ginjal dan ureter itu ISK atas, dan vesika urinaria dan uretra itu ISK bawah gitu. Yang lebih harus berhati-hati itu ISK atas. Kenapa? Karena secara fungsi dia juga lebih besar. Ginjal kalau infeksi gimana cara nyarinya? Ya. Nah ini ya, berdasarkan lokasi infeksi, ISK bagian bawah itu ada sistitis atau inflamasi pada kandung kemih dan uretritis pada uretra ya. Kemudian ISK bagian atas itu pada ginjal namanya pyelonefritis ya. Pyelonefritis gitu. Kemudian ada prostatitis ya. Prostatitis itu peradangan pada prostat. Dan kalau pada ini ya, pada ISK bawah ya atau sistitis, dia itu sama ya kayak tadi ya, nyeri pada suprapubik, nyeri saat pipis sakit, kayak gitu ya, anyang-anyangan gitu ya. Sedangkan pada pyelonefritis sama ya, dia ketika diperiksa CVA-nya akan positif. Sama kayak batu tadi ya. Sama kayak batu. Pokoknya kalau CVA-nya positif, teman-teman curiga dia itu ada masalah di ginjal. Nah, masalahnya apa? Pyelonefritis atau batu saluran, ada batu pada ginjal. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Ada anak 2 tahun, kencing terasa sakit dan menangis. Oke, dia kasihan ya kalau pipis dia tuh sakit dan menangis. Anak 2 tahun lagi ya, mungkin belum bisa membahasakan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Apakah A, anak tersebut sakit batu ginjal, B, batu ureter, C, anaknya fimosis, D, hipospadia, ataukah E, epispadia? Coba teman-teman, kira-kira nih jawabannya apa? Kalau ada anak ketika pipis, dia nangis. Jadi jawab ya dalam hati ya. Oke, ini adalah fimosis ya. Fimosis itu adalah suatu suatu kondisi di mana preputium itu kecil sehingga dia tuh nggak bisa ditarik ke belakang. Jadi normalnya teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman udah blok sirkumsisi atau belum. Tapi kalau teman-teman sirkumsisi itu kan pertama harus ditarik dulu ya preputiumnya, dibersihkan dulu gitu ya, sebelum dilakukan sirkumsisi. Nah, pada kondisi fimosis ini, dia preputiumnya itu tidak bisa ditarik ke belakang, gitu ya. Jadi dia kecil, nggak bisa ditarik ke belakang. Ini ya, ini kecil, jadi nggak bisa ditarik ke belakang. Normalnya nih kayak gini nih, paling nggak bisa ditarik lah ya gitu. Paling enggak tuh bisa ditarik, walaupun nggak boleh ditarik terus ya harus tetap bisa dikembalikan. Nah, karena preputiumnya kecil, ya, preputiumnya kecil, gitu, preputiumnya kecil, sehingga ketika pipis, preputiumnya jadi harus membuka lebar kan biar bisa pipis gitu ya, karena nggak bisa karena kecil tadi, makanya dia itu akan menggembung. Jadi ini bagian sini ini akan gelembung gitu, akan besar gitu ya, ketika pasien itu pipis gitu. Dan biasanya pasien itu akan sangat kesakitan saat pipis dan mengejan. Jadi pasiennya tuh karena sulit itu tadi ya, nggak bisa keluar itu, jadi pasiennya tuh mengejan dan rewel nangis pada saat pipis aja. Biasanya keluarganya akan bilang, ini kalau pipis aja dok nangisnya. Kalau udah pipis udah selesai, udah main-main lagi kayak gitu ya. Nah, pada kondisi ini memang pasien harus disirkumsisi ya, karena biar pasiennya tidak kesakitan gitu ya, dan memang preputium itu kan
lebih baik terbuka ya biar tidak menjadi sarang bakteri di situ. Gitu. Nah, tadi kita juga bahas ada hipospadia sama epispadia. Nah, kalau hipospadia itu apa ya? Hipospadia itu kelainan kongenital di genita eksternal laki-laki. Normalnya ya, oh ini nih ada gambarnya. Normalnya dia uretranya ada di ujung sini teman-teman ya. Aku gambar ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di situ ya normalnya. Tapi pada kondisi si hipospadia, dia itu uretranya itu um, berada di hipo, di bawahnya gitu ya. Jadi di sebelah sini atau di sebelah sini, ini tergantung jenisnya ya, atau di sebelah sini. Ini dia di bawah penis gitu. Jadi kalau pipis harusnya di ujung sini, tapi ini malah enggak gitu. Itu yang hipo, bawah ya, jadi bawah penis gitu. Kalau yang satunya epispadia, epispadia gitu ya. Dia adalah kelainan bawaan dari sama ya, sama kayak uretranya itu tidak berada di tempatnya, tapi dia di atas dari penis. Di sini bagian atas nih. Gitu. Akibatnya ketika pipis sama ya, dia nggak bisa normal. Nah, kalau kayak gini harus uretroplasti atau dibetulkan lokasi uretra. Ya, dia di atas penis kayak gini ya, kalau epispadia ya. Nah, ini semua adalah kelainan kongenital ya, baik hipospadia ataupun epispadia. Sedangkan pada fimosis itu dia memang dari bayi juga ya, tetapi dia pembedanya uretranya tetap tempatnya benar, hanya preputiumnya tidak bisa ditarik. Ya. Nah, biasanya nanti bisa dilihat itu ada clue-nya tuh, misalnya warnanya jadi merah pada penisnya, kayak gitu ya, karena peradan. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 8, ada pasien kecelakaan ya lalu lintas dengan keluhan nyeri pinggang dan hematuria. Pada foto IVP, non visual ginjal kiri. Ayo teman-teman apa nih kemarin udah nih di skenario 1. Pasiennya kecelakaan ya, kemudian nyeri pinggang dan hematuria. Pada IVP tidak ditemukan visual atau tidak ada gambaran ya pada ginjal kiri. Kemungkinan diagnosisnya apa teman-teman ya? Apa kira-kira? Apakah A tidak ada ginjalnya ya, ataukah B ruptur ginjal, C ruptur guli, ataukah D A dan B benar, ataukah E A B C benar? Kira-kira yang mana teman-teman kalau IVP-nya non visual ginjal kiri? Ya, benar ya, ini adalah ruptur ginjal ya. Pasiennya datang ya kecelakaan lalu lintas, IVP-nya non visual ginjal kiri. Ya, jadi ini ruptur ginjal yang grade 4 atau avulsi atau sobek. Kalau dia ruptur ginjal yang biasa, dia akan ditemukan apa kalau di IVP? Ekstravasasi. Ekstravasasi itu apa? Ekstra lebih vasasi vaskular pembuluh darah. Jadi pada IVP-nya akan ditemukan gambaran ekstravasasi. Nah, trauma ginjal itu ada 5 grade, teman-teman ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih trauma ginjal itu apa. Trauma ginjal itu ginjalnya kena trauma, gitu ya. Bisa karena benturan, ditusuk kayak gitu ya. Sehingga kalau ada pasien kecelakaan, ditemukan pinggangnya sakit, ditemukan ada jejas pada pinggang, kita harus melakukan pemeriksaan pada ginjalnya. Yang pertama, kita lihat ya, terdapat abdominal atau flank pain, ada hematuria, ya, dan ada jejas pada pinggang kanan dan kiri. Nah, pada klasifikasinya ya, ginjal itu ada 5. Yang pertama, grade 1, ruptur ginjal itu ada 5 grade. Yang grade 1, dia kontusio hematom. Ya, kontusio hematom itu lebam aja. Ya, lebam aja, tapi dia nggak bikin robek yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya dia lebam aja, tidak ada robekan. Itu grade 1. Jadi IVP-nya mungkin masih normal. Kemudian ya, grade 2 itu dia hematom laserasi. Tapi cuma kurang dari 1 cm, jadi masih kecil ya. Dan dia tuh nggak kena korteks ginjal. Kemudian yang ketiga itu sudah laserasi ya.
kurang dari 1 cm pada parenkim renal, tapi dia tuh ekstravasasi pada urin. Jadi ada ekstravasasi pada urin, ada tambahan vaskular pada urin, jadi urinnya bisa jadi warna merah. Kemudian yang 4, laserasi vaskuler, yaitu laserasi parenkim meluas ke korteks renalis. Jadi dia bisa sampai korteks renalis itu bagian yang memfilter ginjal itu tadi. Dan yang terakhir, laserasi vaskuler. Laserasi vaskuler itu ginjalnya sobek, pokoknya udah semuanya gitu ya, udah robek semuanya. Makanya pada saat di IVP dia tidak muncul ya, tidak munculnya itu karena kalau tidak munculnya itu karena mau difasasi apa orang ginjalnya aja robek gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Jika pasien mengeluh BAK nyeri dan nyeri suprapubik. Oke, tadi kita udah bahas ini nih. Ada pasien nyeri saat pipis dan nyerinya di suprapubik. Kira-kira apa teman-teman? Nyeri pada perut itu ada 9 ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu ya, di sini epigastrik. Epigastrik itu biasanya kalau ada keluhan pada lambung. Ya, kemudian ini kanan bawah kemungkinannya appendicitis. Nah, kalau suprapubik ini sini teman-teman. Tengah ini. Apa? Ya, betul ya. Ini sistitis atau infeksi vesika urinaria. Ya, tadi kita udah bahas ya, sistitis itu adalah infeksi vesika urinaria. Nah, infeksinya itu sebentar ya. Laptop aku lowbat. Oke, infeksinya itu bisa secara ascending ya, teman-teman ya. Ascending itu artinya apa? Dia dari bawah sampai atas. Ya, misalnya nih dia lagi habis buang air besar, kemudian dibersihkannya dari belakang ke depan, mungkin bakterinya jadi masuk ya dari bawah ke atas. Nah, ini yang paling sering terjadi sehingga kita harus memberikan edukasi kepada pasien untuk membersihkan BAK-nya dari depan ke belakang. Kemudian ada juga ya yang dia dari misalnya tidak bersih pakaian dalamnya dan sebagainya. Ya, dan sistitis itu dia pasti nyeri pada suprapubik karena suprapubik itu bawahnya udah organ dari vesika urinaria. Oke, nah ini ya pada sistitis itu ada frekuensi ingin buang air kecil yang melebihi normal, ada rasa sakit atau sensasi terbakar, perih ya saat akan buang air kecil, sering buang air kecil dengan jumlah yang sedikit, urin yang berwarna keruh atau berbau tajam. Jadi kadang-kadang pasien tuh kayak bau banget dok gitu. Kemudian rasa sakit atau sensasi tertekan pada perut bagian bawah, kemudian ada darah pada urin, kemudian tubuh terasa kurang sehat atau demam ya karena ada infeksi saluran kencing itu tadi. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau join di Mantuls, teman-teman bisa langsung aja WA ke WA Bisnis Mantuls ya di 0815 7492 9727. Atau teman-teman bisa cek Instagramnya di Mantuls Bimbel. Mantuls ini dia ngajar dari blok 1 sampai blok 24, mulai dari tutorial, EB, remet, bahkan sekarang udah ada di koas juga. Jadi nanti teman-teman kalau koas butuh bimbingan juga ada di Mantuls ini. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Ardel. Aduh, dibantu promo juga ya. Iya benar banget. Jadi Mantuls itu membersamai kalian dari blok 1 sampai koas. Bahkan sekarang kita juga ada kelas Panum juga. Jadi FYI setelah blok selesai nanti sebelum koas itu kan ada ujiannya lagi kalau di UMY sekarang tuh namanya Panum. Ya FYI aja sih, maksudnya nggak usah dipikirin dari sekarang ya, masih jauh, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Iya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya masalah kalian apa,
Chat aja lah ke admin, nanti dibantu jalan keluarnya. Betul. Gitu. Oke, kita masuk sesi tanya jawab dulu ya. Yuk teman-teman yang mau tanya, nanti buat 3 pertanyaan terakhir dapat voucher 50.000. Lumayan buat daftar next block, atau mau yang belum daftar blok ini bisa buat dipakai buat blok ini. Yuk, siapa yuk? Ada Siva, Sobiko, Erisa, Nurul, Seika, sama Dinda dan Tisa ya. Ayo. Atau mungkin ada kuliah kemarin atau apa tutorial masih ada yang bingung kemarin-kemarin. Nah, tuh mumpung lagi ada Dokter Ardel kan. Ada? Atau mungkin mau nanya tips and trick apa gitu boleh, nggak masalah kok. Yuk. Ada yang ini enggak? Itu lagi pada away semua nih. Kalau blok 16 itu Dok biasanya ini dia tuh EB-nya katanya kayak mirip-mirip gitu ya, padahal itu bisa aja beda gitu. Jadi tetap harus hati-hati karena kan organnya tuh mirip-mirip ya Dok, dari keluhannya, ya, dan cuma 4 itu aja, ginjal, ureter, vesika urinaria sama uretra gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh bingung, ini tuh sebenarnya diagnosisnya apa, terus kenapa kok seperti ini gitu. Jadi bagus banget ya, kayak hari ini Mantus bisa bikin kelas ini gitu. Jadi teman-teman biar ada gambaran gitu nanti itu EB itu kayak seperti apa gitu. Dan kalau soal-soal urinaria tuh biasanya kayak soal ceritanya sama nih, misalkan kayak 3 soal muncul, tapi kayak kunci-kuncinya tuh beda gitu. Beda, Kayak misalkan benar. kayak batu ureter sama batu uretra kan kayak beda gitu kan, keyword ininya. Terlalu banyak yang ikut EB kita ya Dok jadinya ya, karena dapat. Gimana? Ini tadi kayaknya Erisa. Iya, Erisa gimana? Bukan ya? Yuk, nggak apa-apa. Nurul Dok. Oh ya, Nurul. Oh iya, Nurul ya manggilnya. Gimana? Ayo. Ayo, mau nanya Nurul? Boleh? Dokter mau tanya, berarti di blok 16 tuh susah apa enggak? PJ bloknya Dokter Niko kan? Iya kan Nurul? PJ bloknya Dokter Niko kan? Iya benar. Sebenarnya tuh blok 16 itu bukan blok momok ya, bukan blok yang sulit sebenarnya, tetapi itu tadi karena dia itu organnya tuh mirip-mirip ya Nurul ya, jadi dia itu kadang-kadang tuh teman-teman tuh salah menginterpretasikan maksud dari pertanyaan itu gitu. Nah kalau pengalaman dari tahun lalu tuh aku juga ngajar blok 16 ya, itu tuh akhirnya jadi kayaknya oh sama kok Dok soalnya, padahal tuh nggak sama gitu. Jadi kayak ini tuh sama gitu, padahal itu bukan itu yang dimaksud gitu. Akhirnya kejebaknya tuh malah di kayak gitu, di maaf ya mungkin ya kayak menggampangkan atau mungkin Dokter Niko nanti pasti soalnya juga sama-sama aja gitu. Nah itu biasanya kejebaknya di situ dan malah beberapa jadi ikut kelas EB-nya Mantus gitu karena itu tadi karena misalnya Dok itu tadi soalnya sama saya yakin gitu, tapi ternyata berbeda gitu. Gitu sih Nurul kalau pengalaman tahun lalu ya. Terus ini skenarionya dirubah. Tahun lalu tuh dirubah. Tahun ini masih sama. Tahun ini sama yang pertama, tapi nggak tahu ya buat selanjutnya. Cuman tahun lalu tuh dirubah kayak gitu. Jadi Dokter Niko tuh based on mood ya. Jadi kurang ini juga nih. Nggak bisa dibilang aman juga walaupun ini bukan blok momok. Jadi bakal sayang banget nih kalau misalnya teman-teman harus remet di blok ini. Itu Nurul menjawab nggak? Menjawab dokter, makasih banyak. Siap ya, sip. Nah, bisa dibagi nih tips and triknya tadi. Ayo, yang lain ada lagi nggak? Oh ya, untuk voucher keaktifannya cuma 2 ya, jadi kurang 1 lagi, nggak jadi 3 soalnya. Yuk, 1 lagi yuk.
boleh tanya apa aja ya, nggak harus soal mungkin kalau masih baru tutorial 1 Dok, besok baru mau tutorial yang kedua, Yang jadi kedua mungkin ya. belum jadi sebenarnya kalau mau ikut kelas mantul juga belum ketinggalan banget nih, baru mau tutorial yang kedua kan Dok. Karena baru mulai, Iya, iya. benar. Benar. Udah keluar belum teman-teman ininya, skenarionya besok yang kedua? Iya, Ellen Tisanatan gimana? Mau tanya? Yuk, boleh. Ya dokter, Mangga. Boleh. ada itu nggak kayak tips buat ngafalin soal, bukan soal, materinya gitu. Soalnya kan mirip-mirip kan kasusnya. Gitu. Terima Nah, kasih. oke, makasih ya, Ellen Tisa. Jadi sebenarnya cara untuk kita bisa memahami soal itu dengan cara kita paham materinya gitu ya. Nah, paham materi itu dengan cara diulang-ulang belajarnya. Sebenarnya kalau aku perhatiin ya di blok 16 itu misalnya kasus tutorial atau soal EB, soal mini kuis gitu ya. Itu tuh sama organnya diulang-ulang. Jadi misalnya aku tuh jelasin anatomi gitu. Anatomi itu bisa berkali-kali gitu. Jelasin vesikolitiasis itu bisa berkali-kali gitu. Nah, jadi harapannya pengulangan-pengulangan itu bisa membuat teman-teman tuh semakin paham gitu terhadap soal-soal yang ada kayak gitu. Jadi tipsnya belajar yang ya belajar ya, tips nomor 1 pasti belajar. Kemudian tips lainnya ya mungkin teman-teman harus benar-benar paham gitu. Paham gimana sih cara biar biar ini organnya tuh ini gitu. Dan kalau di Mantus itu juga beberapa mentor seperti kayak aku gitu kadang-kadang kayak tadi bikin gambar gitu ya. Kadang-kadang ngasih video gitu. Tujuannya tuh biar ngerti, biar teman-teman tuh nggak cuma tulisan aja, tapi ada gambarnya, bisa kebayang gitu ya. Dan kebanyakan mentor tuh mirip pasti ngajarnya sama saya juga gitu. Bahkan banyak yang lebih asik gitu ya. Dengan gambarnya tuh yang macem-macem gitu. Jadi teman-teman bisa ada visualnya gitu, nggak cuma tulisan textbook aja. Gitu Ellen. Jadi sambil cari-cari gambar Ellen nanti cari gambar ginjal. Misalnya Ellen tuh belum pernah lihat hematuria tuh apa sih kata dokter ada cuman pipis darah. Emang pipis darah tuh kayak gimana? Bisa di googling gitu. Itu mungkin tips lainnya biar ada visualnya gitu. Itu Ellen. Baik, terima Gimana kasih ya? dokter. Terjawab? Terjawab dokter. Terima kasih dok. Ya, kalau besok udah keluar skenarionya? Belum dok. Ya, dokter Niko tuh suka gitu. Mendadak ya sukanya. Ya, betul. Tim tahu bulat. Tim tahu bulat. Dadakan. Iya. Sama paling tambahan karena urinaria itu kan banyak yang mirip-mirip. Jadi akan lebih enak bisa kayak bikin tabel. Misalkan ciri khasnya apa, organnya apa, treatmentnya apa gitu. Dengan tabel terus kita lihat perbedaannya akan lebih gampang gitu buat ngehafalinnya gitu. Betul dokter Tasya. Jadi misalkan kayak batu sendiri, apa sendiri kayak gitu. Dari ronsennya apanya dibikin satu-satu. Mungkin kalau di PPT mah banyak ya, tapi kalau misalkan kita nggak menulisnya, kadang beda-beda sih. Ada yang kayak kalau belum nulis tuh belum nyangkut gitu di otak tuh. Gitu. Bisa kayak gitu. Jadi misalkan kayak di HVS misalkan kalian mau nulis-nulis warna-warni. Kalau dulu zamanku kayak kalau belum warna-warni tuh belum asik gitu ya. Benar. Gitu. Kalau sekarang mungkin Bisa pakai kayak ini gitu. dong, pakai tab ya. Kayaknya udah nggak Iya, pakai kalau udah kertas zaman lagi. sekarang kan pakai tab ya, ada pennya gitu. Dulu mah masih Buku ya, HVS-an. Sedih. Iya, benar. Nggak apa-apa, kan seiring berjalannya waktu akan terupdate sendiri. Mungkin itu sih kurang lebihnya tips and triknya. Kalau misalkan nanti join Mantus akan lebih banyak tips and trick dan jembatan keledainya atau mungkin kayak gambaran-gambaran skema-skemanya kayak gitu nanti diajarin gitu. Mungkin itu aja ya dok. Ada pesan lagi? Udah, ayo join Mantus pesannya. Ayo.
Kalau misalkan memang ini bisa ngajakin temennya kayak gitu, nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau sendirian, bisa ngajakin temennya, bisa